Buat kalian yang sekarang lagi mau cari motor yang keren, gede, gagah, tapi bisa dipakai buat sehari-hari dan harganya murah, maka pas banget untuk lihat review dari motor berikut ini. Oke, kali ini kita bakal review motor Kymco KXTC 200i, yang dimana ini merupakan motor gambot dari Kymco, tapi ini yang paling kecil, sehingga kalau misalkan teman-teman pakai buat harian ini pas banget, karena emang didesain buat di urban atau di city atau kita pakai di perkotaan ya, yang dimana teman-teman udah tahu sekarang kondisi di kota besar pasti selalu macet. Nah, makanya ini pas banget buat kamu yang mau tampil gagah tapi bisa tetap dinamis untuk kesana kesini. Nah, sekarang kita bakal review untuk Kymco KXTC ini, yang dimana nanti kita bakal lihat dari tampilan eksteriornya, terus gimana fiturnya, terus gimana juga rasanya nanti kalau kita berkendara pakai motor ini. Oke, pertama-tama kita bakal review dulu tampilan depannya, yang dimana bisa teman-teman lihat. Untuk tampilan depan, desainnya seperti ini ya, cukup lumayan sporty dan juga gagah, yang dimana desain bagian depan ini cukup agresif dan kelihatan menantang. Untuk bentuk lampunya pun ini lumayan tajam ya, dan terkesan seperti ada alisnya, ini lumayan cukup keren. Dan di sini dia ada lampu DRL dengan mika berwarna biru, namun sayangnya untuk lampunya dia masih lampu bohlam, sehingga kalau dia nyala, dia masih warna kuning, belum warna putih. Dan untuk bagian visor, di sini bisa kita lihat untuk windshieldnya ini ukurannya cukup lumayan sangat besar ya, tapi istimewanya kalau kita naik dari sini, ini untuk pandangannya nggak ngehalangin dan kita masih bisa leluasa untuk bisa tetap melihat dengan sempurna dan dengan baik. Nah, untuk bagian spakbor, dia ini desainnya garis tegas lurus ya, dan dia menyatu dengan bodi sehingga sangat cukup sporty terlihat tampilannya. Dan untuk lampu sen, dia ada di sebelah sini sehingga ini cukup terlihat seperti moge look. Waktu bagian awal kita bilang bahwa motor ini pas dipakai untuk harian. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat bahwa posisi duduk di sini ini benar-benar enak ya buat harian, karena dia ini duduknya bisa tegap dan untuk posisi stangnya juga nggak terlalu jauh, sehingga kita bisa untuk nikmatin untuk dipakai sehari-hari. Nah, bisa dilihat untuk stangnya ini posisinya nggak terlalu tinggi sehingga pas banget ya. Namun di sini ada kelemahan untuk Kymco KXTC ini. Kenapa? Untuk posisi kaki, kalau kita nyetir atau kita berkendara, ini dia nggak bisa selonjoran, dia mati di sini ya. Beda seperti pesaing-pesaing lainnya, yang dimana dia bisa kakinya tegak lurus ke depan. Di sini dia nggak ada pijakan, jadi kita agak pegel, agak capek. Sehingga ini kalau buat kalian yang mau pergi jauh untuk touring jarak jauh berkendara, ini akan sangat kurang bisa nyaman, akan capek. Tapi kalau buat yang di dalam kotaan, untuk di city ya ini udah pas banget, gak masalah ya. Tapi yang istimewanya apa? Untuk Kymco, joknya betul-betul empuk karena dia ini busanya tebal dan juga besar, sehingga kalau misalnya kita berkendara akan sangat nyaman dan nggak akan kerasa pegel. Nah, bisa kalian lihat tinggi saya 170 dan di sini kaki saya ini nggak jinjit ya, jadi kita napak nggak terlalu tinggi posisi motornya. Tapi kalau kita agak belakang ya agak jinjit juga. Jadi kalau buat kalian yang nanti berkendara di lampu merah, ini bisa agak maju sedikit. Jadi untuk tingginya ini lumayan pas ya. Untuk suspensi, dia ini masih biasa ya, masih teleskopik, tapi diameternya lumayan cukup besar. Dan kalau kita kemudiin, ini rasanya sedang-sedang ya, nggak keras dan juga gak empuk, sehingga ini pas banget buat dipakai di city ya. Dan untuk remnya ini udah cakram ya, ada juga sensor speednya, dan cakram ini dijepit oleh kaliper buatan Kymco sendiri, 3 piston. Jadi untuk rem bisa dibilang sangat pakem. Dan untuk ukuran velg ini 14 inci, palang 5, warnanya juga keren ya. Dan ban bawaannya ukurannya adalah 120/70 ring 14. Dan untuk bagian belakang ini suspensinya ganda dengan 5 setelan preload, jadi bisa diatur setelan preload sesuai beban bawaan. Untuk pengereman juga ini udah cakram, dijepit kaliper 2 piston, tapi sayangnya belum ada ABS, padahal untuk motor sekelasnya saingannya udah ada ABS. Velgnya beda ukuran dengan depan, yang dimana depan ukuran 14, belakang 13. Ban sama pakai Maxxis ukuran 150/70 ring 13. Dan bicara mesin, motor ini dibekali mesin 199 cc atau kita buletin 200 cc ya, dengan konfigurasi SOHC 4 tak dengan pendingin cairan. Dan bicara masalah tarikannya, ini lumayan cukup bagus untuk menengah sampai ke atas, tapi untuk tarikan bawah ini kurang bertenaga. Tapi ini sangat oke untuk dikendarai di urban, jadi pas ya, terutama untuk di kota-kota yang macet. Kalau misalkan tarikan bawahnya terlalu kencang, ini akan sedikit berabe ya. Jadi tarikan bawah yang nggak agresif ini pas banget buat dikendarain buat di kota-kota macet untuk kamu yang mau berkendara di harian. Dan untuk tenaga ini maksimalnya bisa menghasilkan 19,4 HP dengan 8.000 rpm, sedangkan torsi maksimal 18,14 Nm dengan 6.000 rpm, dan bisa dipacu sampai 120 km per jam lebih. Itu sangat oke banget ya untuk ukuran motor sebesar ini, bisa dipacu sampai secepat itu. Oke, sekarang kita lihat gimana fiturnya dari motor ini.
ini kita lihat untuk bagian speedometer semua sudah digital. Ada berbagai indikator dari mulai indikator servis, cek engine, oli, dan dua yang di atas ini adalah untuk lampu sen. Ada juga indikator bensin, indikator aki, dan semua berbentuk bar. Jadi untuk speedometer ini fiturnya agak sedikit kurang ya dibandingin untuk pesaing-pesaing di merek lainnya untuk merek dari Jepang. Oke, sekarang kita masih bicara soal fitur tapi turun ke bagian stang. Di sini ada bagian handle, ada 4 penyetelan yang dimana kedua handle ada 4 penyetelan untuk jarak main. Kemudian kita bisa switch ke kiri atau kanan, passing lamp, ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, klakson, dan juga ada engine cut off, tombol starter, dan lampu hazard. Dan untuk bagian tengah di sini ada gantungan. Jadi ini bisa enak banget buat yang kalian mau bawa barang-barang. Dan di sebelah kiri di sini ada tempat penyimpanan yang dimana ini cukup lumayan besar tempatnya. Dan di sini ada power outletnya. Kita bisa ngecas di sini dan bisa aman ya kalau misalkan kita taruh HP di sini karena bisa ditutup. Nah untuk kapasitas bensin dia cukup lumayan besar karena ukurannya 11 liter ya. Dan untuk model kunci dia masih kunci biasa, belum model keyless. Ini sayang banget ya, cukup lumayan ketinggalan untuk dibandingin dengan rival-rivalnya. Tapi di sini ada kelebihannya karena dengan model kunci seperti ini kita bisa ngebuka jok dengan 3 posisi ya. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kondisi mati motornya, kita tinggal buka aja dengan sebelah kiri puter, ini langsung terbuka joknya. Dan bahkan kalau misalkan kondisi stang pun lagi ngunci seperti ini kita bisa langsung buka jok sama seperti tadi, geser sebelah kiri. Dan istimewanya untuk Kymco ini dia bisa buka jok pada saat kondisi motor jalan seperti ini ya, tapi kita harus tekan dulu kayak gini, langsung di sebelah kiriin. Nah ini udah terbuka joknya. Oke, sekarang kita bicara untuk ruang penyimpanan bagasi ya. Sebesar apa ruang penyimpanannya? Nah bisa teman-teman lihat, ini gede banget sampai ada kepala masuk ya, kelapa maksudnya. Jadi dia ini benar-benar luas karena dia sekitar 40 liter ya. Ini bisa masuk helm full face maupun half face ya. Tapi di sini saya nggak sampai full ke sebelah sini ya, karena dia sini ada aki, makanya dia cuma segini. Tapi ini cukup lumayan besar juga. Dan yang istimewa di sini tuh dia ada sensor lampu. Jadi kalau misalkan kondisi dia terbuka, otomatis lampunya bakal nyala. Dan di sini ada penahan ya, ada pegas. Dia tuh bisa soft untuk bukanya karena ada pegas yang dimana ini bisa menahan beban sampai 40 kilo. Dan istimewa juga di sini dia ada 2 untuk besinya, karena dia untuk motor-motor biasa itu hanya 1, tapi dia ada 2. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mau jahil-jahil, mau nyopet, mau nyolong akan kesulitan karena dia pengamannya ada 2. Nah ini juga yang istimewa untuk Kymco, ini baik banget ya ngasih ke konsumen. Bisa dilihat untuk toolkitnya, dia ngasih selengkap ini. Untuk produser rivalnya akan ada yang selengkap ini luar biasa, sampai ada berbagai macam kunci ya, teman-teman lihat. Dan buat kalian yang mempertanyakan gimana keamanan dan kenyamanan dari motor ini bisa teman-teman pegang ya. Ini tuh benar-benar padat, dan kalau misalnya kita libas di jalan raya, kalau kita ada lubang-lubang itu, untuk motor-motor lainnya itu biasanya suka ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh ya, seperti bunyi bodi yang agak sedikit kurang kenceng. Nah untuk Kymco ini kalau kita libas di jalanan yang ada lubang-lubang atau jalanan yang kurang bagus, dia masih tetap padat dan juga stabil. Jadi untuk kenyamanannya dan keamanannya sangat luar biasa baik. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini untuk review motor Kymco KXCT200i ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat kalian pokoknya kesimpulannya untuk motor ini cukup lumayan besar, gagah, tapi dia istimewanya meskipun besar masih bisa dinamis untuk dipakai sehari-hari, dan juga istimewanya motornya ini nggak terlalu mahal ya, ini cukup murah. Oke, masih banyak udah nonton, stay tune at my channel, see you next video.